Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nurul Kalista, NIM 314020000226. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit dana kas kecil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat kompleks sekali ya. Dibutuhkan oleh semua sektor usaha, baik itu jenis usaha jasa, dagang dan manufaktur. Kemudian perusahaan terbuka saja tidak akan bisa menjual sahamnya apabila dia belum dilakukan audit. Kemudian dia mendapatkan opini audit unqualified, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, kita akan belajar bersama dengan mahasiswa saya, Sri Dewi Wahyundaru. Kita akan belajar mengenai tahapan audit dan juga audit, kemudian materialitas, terus mengecek dan mengenai pengujian, pengendalian dan pengujian substantif. Ada pengujian tentang kas, piutang, hutang, ekuitas, dan lain sebagainya. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audit dana kas kecil. Pengertian dan fungsi. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dana kas kecil biasanya akan disimpan dalam petty cash atau cash box. Pemegang dana kas kecil disebut dengan kasir. Kasir akan bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penggunaan dana kas kecil dan menghindari bentuk penyelewengan. Adapun fungsi utama dari kas kecil adalah untuk menunjang efektivitas aktivitas operasi perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Tujuan dibuatnya kas kecil. Petty cash dimasukkan ke dalam manajemen keuangan perusahaan didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama adalah untuk menangani masalah pembiayaan perlengkapan atau perbekalan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena biasanya biaya yang terkait perbekalan usaha relatif lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang lain. Karena nominal pembiayaan kecil, tentu pembukuan yang digunakan untuk mencatat transaksi juga khusus. Pembukuan inilah yang dimaksud dengan petty cash. Yang kedua, mencegah terjadinya kesalahan alokasi pembayaran. Dengan adanya pencatatan petty cash, tentu kesalahan alokasi pembayaran tidak akan terjadi. Tidak mungkin perusahaan membayar mahal pada biaya transaksi yang kecil atau sebaliknya, karena semuanya terpetakan di dalam pembukuan yang berbeda. Artinya, jika ingin membayar biaya yang kecil, tentu datanya ada di kas kecil, sedangkan jika ingin membayar biaya kebutuhan perusahaan yang besar, tentu datanya harus dilihat dari pembukuan yang berbeda. Yang ketiga, meringankan pekerjaan karyawan. Tujuan yang selanjutnya untuk meringankan karyawan di dalam melayani pelanggan. Selain itu, kas kecil juga membantu meringankan tugas karyawan dalam melaporkan kinerjanya pada relasi bisnis maupun atasan. Karena dengan adanya kas kecil, tentu pemetaan dana yang dikeluarkan menjadi jelas. Itu artinya analisis untuk bahan laporan juga lebih mudah dan tidak rumit. Lalu yang terakhir, mempercepat penentuan kebijakan insidental. Terkadang atasan mengeluarkan kebijakan insidental atau kebijakan mendadak untuk perusahaan. Dengan adanya kas kecil dan kas besar, tentu analisis pra kebijakan menjadi lebih mudah. Dasar keputusan yang kuat sehingga tidak akan terjadi permasalahan di belakang hari. Artinya, kebijakan mendadak yang dikeluarkan memang didasarkan pada data yang ada sekalipun analisisnya dilakukan dengan cepat dan juga mendadak. Pemeriksaan dana kas kecil. Setiap akhir periode, pemegang dana kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran dana kas kecil.
Selain pemeriksaan pada buku kas kecil yang dilampiri dengan bukti transaksi, pengeluaran kas kecil, perhitungan uang kas secara fisik juga harus dilakukan. Perhitungan uang dilakukan oleh pemeriksa dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih dan dibuat berita acara. Pengelolaan dana kas kecil perlu dilakukan karena perusahaan melakukan pembiayaan biaya-biaya secara tunai. Jadi, pemeriksaan dana kas kecil itu biasanya kita lakukan untuk menghitung uang kas secara fisik. Biasanya ketika kalian sudah mengeluarkan uang kas kecil dan dibuat laporannya, itu nanti dicocokkan dengan jumlah fisiknya. Apakah jumlah fisiknya itu sama atau sesuai dengan yang tertulis di laporan. Jadi, jumlah saldo kas kecil menurut perhitungan fisik harus sama dengan saldo dana kas kecil menurut catatan. Saldo kas kecil dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, diketahui saldo kas kecil di awal periode itu berapa, lalu ditambah dengan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu setelah ditambah, hasilnya dikurangi dengan jumlah pengeluaran dana kas kecil. Nah, hasil dari perhitungan tersebut disebut dengan saldo kas kecil akhir periode. Jadi, uang fisik yang dihitung itu jumlahnya harus sama dengan saldo kas kecil pada akhir periode. Lalu, kita menginjak ke bagaimana cara menghitungnya. Bisa dihitung oleh berita acara perhitungan dana kas kecil, yaitu tulis saldo awalnya berapa. Nah, itu diketahui menurut catatan saldo per 1 Desember 2020 itu 1.600.000. Lalu kita lakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 1.500.000. Lalu kita menginjak ke perhitungan fisik dana kas kecil. Kita mulai dari uang kertas sampai uang logam. Dihitung satu persatu uangnya seperti kita menghitung uang yang ada di celengan. Uang 100 ribuan dijadikan satu dengan uang 100 ribu, lalu kita tahu jumlahnya berapa. Uang 50 ribu dijadikan satu dengan uang 50 ribu, dihitung berapa lembar, lalu kita tahu jumlahnya berapa. Begitupun seterusnya uang kertas. Lalu uang logam, uang logam 1000 dikelompokkan menjadi satu. Uang logam 1000 itu ada berapa keping, lalu kita jumlahkan jumlahnya berapa. Lembaran 500 juga dijumlahkan nanti ada berapa. Pokoknya itu dikelompokkan per jenisnya. Nah, saldonya harus berapa? Saldonya harus 1.750.000. Harus sama dengan uang fisiknya. Uang fisik itu harus sama dengan yang ada di catatan, yaitu 1.750.000. Nah, kalau sudah sama berarti uangnya tidak ada selisih antara uang fisik dengan uang yang ada di saldo atau catatan. Tetapi biasanya terkadang manusia itu karena pengeluarannya secara tunai itu biasanya ada terpakai untuk parkir atau terselip 5.000 atau berapa rupiah begitu. Itu dinamakan dengan selisih dana kas kecil. Selisih dana kas kecil. Apabila kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan disebut kas lebih atau kas overage. Dalam arti kata lain, uang yang dipegang itu lebih banyak daripada uang yang ada di catatan. Sedangkan apabila kas menurut fisik lebih kecil daripada kas kecil menurut catatan disebut dengan selisih kas kurang atau kas shortage. Nah, selisih kas dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, jumlah yang diterima akan dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya dicatat karena tidak terjadinya pecahan kecil. Ataupun ada uang palsu, adanya uang palsu, kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, misal saat memberikan uang kembali, kesalahan pencatatan dalam jurnal, atau sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Nah, pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan dan selisih kas kurang dianggap sebagai kerugian atau beban. Dalam laporan laba rugi, selisih kas diinformasikan sebagai pendapatan atau beban di luar usaha. Nah, untuk menjurnalnya bagaimana? Jurnalnya ada dua, yaitu untuk selisih kas lebih dan untuk selisih kas kurang. Untuk selisih kas lebih yaitu kas kecilnya di debit, sedangkan selisih kas kecilnya
dikredit. Sedangkan untuk selisih kas kurang, selisih kas kecilnya di debit dan kas kecilnya dikredit. Jadi terbalik ya antara selisih kas lebih dan selisih kas kurang. Seperti itu. Contoh soal. PD Santuka menyelenggarakan dana kas kecil untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo dana kas kecil menurut catatan sebesar 5.750.000. Pemeriksaan fisik dilakukan dan diketahui saldo dana kas kecil menurut fisik adalah 5.500.000. Dari data tersebut, maka jurnal untuk mencatat dana kas kecil adalah. Yuk kita jawab soalnya. Yang pertama itu dihitung dulu selisihnya. Apakah ini kas lebih atau kas kurang? Dilihat menurut catatan itu sebesar 5.750.000. Sedangkan menurut fisik 5.500.000. Nah, terdapat selisih kurang 250.000. Karena yang di fisik lebih sedikit daripada yang di catatan, maka jurnalnya adalah selisih dana kas kecil yang kurang, yaitu selisih dana kas kecilnya di debit sebesar 250.000 dan kas kecilnya di kredit sebesar 250.000. Begitu untuk jurnal pencatatan selisih dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil. Laporan mutasi dana kas kecil merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana kas kecil selama periode tertentu. Nah, laporan mutasi dana kas kecil tersebut memuat informasi berupa saldo awal kas kecil, pengeluaran kas kecil yang disertai buku penggunanya, selisih kas kecil pada periode tertentu, serta pengisian kembali dana kas kecil. Nah, bisa kita lihat pada contoh laporan mutasi dana kas kecil berikut ini, yaitu pada tanggal 1 Juni 2020 ada pembentukan dana kas kecil BKK 4127 di debit 6 juta sehingga saldonya 6 juta. Lalu tertanggal 2 Juni 2020 terdapat pengeluaran dana kas kecil dengan bukti BPKK 2785 dikredit 2750 sehingga saldonya 3.250. 3.250 tersebut didapatkan dari 6 juta dikurangi 2.750. Lalu pertanggal 7 terdapat juga pengeluaran dana kas kecil BPKK 2786 kredit sebesar 1.050 sehingga terdapat saldo 2.200. 2.200 tersebut didapatkan dari 3.250 dikurangi 1.050. Begitupun tanggal 11. Lalu tanggal 13 terdapat pengisian kembali lalu di debit sebesar 4.400 dari saldo semula di tanggal 11 1.600. Ada pengisian kembali berarti kas masuk di debit 4.400 sehingga saldo akhirnya 6 juta. 6 juta tersebut diperoleh dari 1.600 ditambah 4.400. Lalu tertanggal 15, 20 dan 25 pun seperti itu caranya. Laporan mutasi dana kas kecil tersendiri itu bentuknya terperinci ke bawah. Yang tadi lebih diperincikan, yaitu yang pertama tadi diketahui saldo awal pembentukan kas kecil sebesar 6 juta. Lalu diadakan pengisian kembali dana kas kecil bulan Juni 2020 dengan bukti BKK nomor 4127 sebesar 4.400. Lalu dengan begitu jumlah uang kas yang tersedia selama bulan Juni 2020 sebesar 10.400. Lalu pengeluaran apa saja yang ada di bulan Juni tersebut itu ditulis semua, yaitu ada 5 bukti pengeluaran kas kecil dan 1 permintaan pengeluaran kas kecil. 5 bukti tersebut yaitu BPKK nomor 2785 sebesar 2.750, BPKK 2786 sebesar 1.050, BPKK 2787 sebesar 600.000,
BPKK 2788 sebesar 3.500.000 dan BPKK 2789 sebesar 800.000. Sehingga total dari 5 BPKK tersebut sebesar 8.700.000. Nah, ada satu permintaan pengeluaran kas kecil yaitu PPKK nomor 4090 sebesar 890.000. Jadi ketika BPKK dan PPKK tersebut dijumlahkan, jumlah pengeluaran bulan Juni sebesar 9.590. Nah, sisa kas kecil tanggal 30 Juni 2020 itu menghitungnya dengan 10.400 tadi dikurangkan dengan pengeluaran, yaitu pemasukan dikurangi pengeluaran sebesar 10.400 dikurangi 9.590. Nah, sisa dana kas kecil pada tanggal 30 Juni 2020 sebesar 810. Nah, ini ada selisih kurang dana kas kecil sebesar 500.000, sehingga saldo akhir dana kas kecil sebesar 310.000. Nah, kalau di nomor 5 ini ada selisih lebih dana kas kecil misal sebesar 500.000, berarti tinggal dijumlahkan saldo akhirnya dana kas kecil tersebut. Berarti 810.000 dijumlahkan dengan 500.000, berarti 1.310.000. Begitu. Jadi kalau ada selisih itu dikurangin, kalau ada selisih kurang itu dikurangin, sedangkan kalau ada selisih lebih dana kas kecil itu ditambahkan, sehingga saldo akhir kas kecil bulan Juni 2020 di laporan mutasi dana kas kecil sebesar 310. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.